Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masfira dari kelas 4B Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palpo dengan NIM 20010200027. Jadi di sini saya akan membahas mengenai masalah toxic friendship dalam suatu relasi pertemanan yang sering dianggap hal lumrah. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sih toxic itu. Nah, kata toxic itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu racun. Jadi toxic friendship itu bisa diartikan sebuah hubungan yang lebih sering membawa dampak buruk bagi sesama temannya atau lingkungan sekitarnya. Zaman sekarang memiliki banyak teman atau relasi yang luas itu dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi beberapa orang, karena itu akan menunjang bagaimana kamu bersosialisasi, bagaimana kamu menunjang karirmu, dan mungkin kita lebih bisa percaya diri dengan banyak dukungan dari teman-teman di sekitar kita. Tapi tidak semua pertemanan atau tidak semua teman dapat membawa dampak positif atau pengaruh yang baik untuk kita. Tetapi tanpa kita sadari, di antara banyaknya teman kita atau luasnya circle kita atau luasnya relasi kita, ada satu di antara mereka yang biasa melakukan perilaku toksik dan membawa hal negatif kepada diri kita, tapi kita kadang tidak menyadari itu. Berbeda dengan lingkungan keluarga, kadang untuk sebagian orang lingkungan pertemanan dapat membuat dirinya merasa lebih nyaman karena dapat menjadi dirinya sendiri. Karena terkadang sebagian anak atau sebagian orang itu kalau di dalam rumahnya atau keluarganya ia tidak dapat menjadi dirinya sendiri karena kurang respon dari keluarganya atau kurang dukungan dari keluarganya. Hubungan antar teman memang mungkin terasa lebih menyenangkan, tapi jangan sampai kenyamanan itu membuat kita lalai dan tidak menyadari hal-hal atau dampak negatif dari suatu relasi pertemanan yang kita jalani. Karena kadang kita tanpa sadari kita mendapatkan perilaku toksik dari teman kita, tapi kita malah menganggap itu hal lelucon atau biasa-biasa saja. Tapi untuk sebagian orang kadang merasakan itu, tapi dia tidak mampu mengungkapkannya karena dia takut kehilangan teman atau tidak lagi dianggap di suatu perkumpulan itu. Terkadang memang sulit mengidentifikasikan apakah temanmu ini toksik atau tidak, karena kadang sulit mengidentifikasikan mana dukungan dan mana emang rasa kasihan. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang bisa menandai bahwa teman kamu itu toksik atau enggak. Nah, mungkin kamu pernah merasa bahwa salah satu temanmu itu mulai berubah dan dia tidak seperti dulu lagi. Ada juga beberapa contoh yang bisa kita ketahui dari perilaku toksik itu. Misalnya temanmu mulai tidak tulus, atau misalnya dia meminta maaf tapi dia masih mengulangi kesalahan yang sama. Dan kadang ada juga contohnya itu dia membanding-bandingkan kamu dengan orang lain. Itu berarti dia membuat kamu sebagai temannya merasa tidak percaya diri lagi. Padahal kan kalau dipikir teman itu harusnya bisa saling mendukung, tapi ini malah sebaliknya. Dan ketika ada teman kamu yang mencoba merubah diri kamu, misalnya mencoba merubah diri kamu ke arah yang negatif, nah itu salah satu juga perilaku toksik. Misalnya hal yang tidak pernah kamu lakukan, misalnya keluar malam, kamu orangnya bukan orang yang biasa keluar malam, tapi temanmu ini mencoba untuk mengajak kamu menjadi bukan yang diri kamu. Nah itu ya salah satu perilaku toksik yang kita tidak sadari biasanya. Adapun solusi untuk menjaga diri kita dari orang-orang toksik ini, yang pertama itu kita harus punya tameng untuk diri kita. Misalnya menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang lebih positif,
Dan kalau kita diajak sama dia yang kita tahu itu bukan hal yang baik, maka seberusaha mungkin kita bisa menolak itu. Dan saya rasa semakin kita dewasa, kita akan semakin tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kadang semakin dewasa, teman-teman kita memang itu semakin berkurang, circle kita semakin kecil. Nah, itu menandakan bahwa kita semakin tahu dan bisa memilah mana yang bisa diajak bergaul dan mana yang hanya membawa kita ke jalan yang buruk. Semoga ini bermanfaat untuk yang mendengarkan dan terutama bagi saya sendiri yang membahasnya. Dan saya cukup sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.